Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allahi taubatan nasuha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tentunya mengawali khutbah kita pada hari yang penuh berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan-bosannya, tak pernah lupa untuk memberikan nikmat-Nya yang luar biasa kepada kita. Di saat banyak manusia yang lupa untuk mensyukuri nikmat-Nya. Di antara nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita adalah dengan diberikannya kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan kita diperkenankan untuk beribadah selama sebulan penuh lamanya. Yang dimana kesempatan itu belum tentu kita dapatkan lagi di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita nikmat kesehatan. Namun banyak di antara manusia yang sehat namun tidak memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat sunnah tarawih yang sunnah, jangankan salat sunnah tarawih yang sunnah, berpuasa yang wajib pun banyak yang tidak melaksanakannya. Banyak di antara manusia yang sehat tetapi malah mencari penyakit dengan tidak menjaga kesehatannya, mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak kesehatannya, bahkan mengancam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita nikmat kesempatan, disempatkannya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Namun jangankan menghatamkan Al-Qur'an, membacanya sekalipun tidak. Jangankan melakukan iktikaf di masjid, datang sekalipun ke masjid tidak. Olehnya itu, masih banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tentunya tidak mungkin kalau kita mau menghitungnya satu persatu. Di dalam Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 7, yang tentunya sudah sangat sering kita dengar ketika ada khatib ataupun penceramah yang berdiri di atas mimbar ketika berceramah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi
لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jikalau kalian kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi dan Rasul teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penghulu para nabi dan rasul. Beliaulah manusia yang terjaga dari dosa-dosa besar, bahkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Logikanya, ketika seseorang sudah diberi keistimewaan seperti Rasulullah, untuk apa lagi bersusah-susah, berlelah-lelah, bercapek-capek ibadah? Namun kalau kita menyimak di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sampai kakinya bengkak. Sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia, kemudian kasihan kepada Rasulullah, sehingga Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, apakah engkau masih harus melakukan ini padahal dosa-dosamu yang lalu bahkan yang akan datang sudah diampuni? Kita simak bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah, bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah, jamaah sekalian, itulah jawaban Rasulullah SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, tetapi ibadahnya belum ada satupun manusia yang menyamai beliau. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang bukan kerabat beliau, bukan sahabat beliau, tetapi kita mengaku mengikuti beliau? Bagaimana kualitas dari ibadah kita, jamaah sekalian? Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Olehnya itu kita senantiasa berdoa, semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu ibadah mahdah seperti puasa, sholat, zakat dan sebagainya, ataupun ibadah ghairu mahdah seperti mengikuti pengajian, belajar, bekerja mencari nafkah, membangun masjid dan lain sebagainya, semuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan olehnya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan kemudian berkenan memberikan kepada kita rahmatnya, dan juga sehingga pada akhirnya kita semua tidak hanya berkumpul seperti ini di dunia, tetapi juga ketika di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa kembali berkumpul bersama-sama seperti ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun manusia yang hidup di permukaan bumi ini melainkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir, sejak kita kecil, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai jenis ujian yang disebut oleh manusia. Ujian ketika mau masuk sekolah, ujian ketika mau naik kelas, ujian ketika mau lulus sekolah, ujian ketika mau masuk kerja dan lain sebagainya, yang dimana itu merupakan ujian yang dibuat oleh manusia. Sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah ujian yang dimana pada akhirnya akan menentukan kelulusan kita. Tidak tanggung-tanggung, kelulusan kita itu akan terjadi dalam dua hal. Kalau kita tidak bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sengsara di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan mati dan hidup,
untuk menguji, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentulah sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian di sekolah ataupun ujian ketika mau masuk kerja, jangankan jawabannya, soal-soalnya pun itu sangat bersifat rahasia. Lantas bagaimana dengan ujian untuk masuk surga? Masya Allah, jangankan soalnya, jangankan kunci jawabannya, soalnya pun sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui kalam, melalui Al-Quran maupun hadis. Maka merugilah kita ketika kita sudah tahu kunci untuk masuk surga tetapi belum mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap orang dari kita ditanya, maukah Anda masuk surga? Mau kita masuk di surga? Kalau orangnya sehat akalnya, pasti jawabannya mau. Tetapi apakah itu cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga? Tentunya perlu dilihat dulu. Apakah maunya kita hanya sampai pada mulut kita? Lantas bagaimana dengan perilaku kita sehari-hari? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah sudah menunjukkan maunya kita untuk masuk surga? Inilah menjadi tanda tanya besar bagi diri kita masing-masing. Biasanya kalau kita mau masuk ke dalam sebuah rumah atau ruangan yang terkunci, maka yang kita lakukan adalah mengetuk pintu tersebut agar kita bisa dibukakan. Begitupun surga jamaah sekalian. Ketika kita ingin masuk ke dalam surga, surga ini masih tertutup pintunya, maka kita perlu mengetuk pintu surga tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 4 amalan yang bisa digunakan untuk mengetuk pintu surga sehingga kita bisa masuk ke dalamnya. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali tiba di Madinah, ketika beliau hijrah dari Mekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi dan Ad-Darimi, Rasulullah SAW diceritakan oleh Zurarah bin Aufah, haddatsani Abdullah bin Salam. Jadi Zurarah bin Aufah mengatakan bahwa telah bercerita kepadaku Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pada saat itu ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah belum menjadi muslim, akan tetapi beliau adalah orang Yahudi. Tetapi Yahudinya adalah Yahudi yang benar, karena dia meyakini bahwa akan ada nabi terakhir berdasarkan kitab Taurat. Dia berkata, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba pertama kali di Madinah, injafalan nas kibalahu. Orang-orang berkumpul untuk menemui beliau. Wakila, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah. Lalu orang-orang di Madinah pada saat itu berkata, telah tiba Rasulullah. Sampai 3 kali mereka menyebutkan hal seperti itu. Fajitu fin nasi li anzura. Kemudian Abdullah bin Salam ini kemudian ikut berkumpul dengan orang-orang untuk melihat yang mana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ketika Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, dia berkata bahwa ini bukan wajah pembohong, ini adalah wajah orang yang jujur. Fakana awwala syai'in sami'tuhu takallama bihi. Kemudian yang pertama kali kalimat yang aku dengarkan dari Rasulullah ketika tiba di Madinah, qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambungkanlah tali persaudaraan atau tali kasih sayang atau tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Di dalam hadis ini terdapat 4 amalan yang saya sebut sebagai amalan untuk mengetuk pintu surga jamaah sekalian. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Secara bahasa kita pahami bahwa salam itu adalah ucapan ataupun ungkapan ataupun sapaan, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak di antara kita sudah sering mengucapkannya, sudah sering menyebarkannya barangkali, akan tetapi ketika ditanya artinya masih kadang bingung. Ini artinya apa ya?
Padahal sudah sepatutnya kita mengetahui arti dari salam ini. Semoga keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah dan keberkahannya senantiasa untuk Anda sekalian. Masya Allah, luar biasa makna dari salam ini. Yang tidak sekedar ucapan selamat pagi, selamat di waktu pagi, siang belum tentu, apalagi malam hari. Sudah sepatutnya ucapan salam ini menjadi tradisi kita ketika kita bertemu dengan teman kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, untuk kita ucapkan. Yang luar biasanya, mengucapkan salam adalah sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Artinya apa? Ketika kita didoakan oleh saudara kita, maka sudah sepatutnya kita juga wajib untuk mendoakan saudara kita. Kemudian selain menebarkan salam dengan mengucapkan tadi, terkadang banyak pula di antara kita, termasuk saya sendiri, ketika mengucapkan salam, ucapannya kurang tepat. Bahkan bisa jadi bergeser artinya. Assalamualaikum. Kedengarannya benar, padahal kata selamu tidak ada di dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Apalagi kalau bilang assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah, tidak ada bahasa Arab assalamualaikum. Yang lebih parah jamaah sekalian, ada olok-olokan orang kafir pada zaman Rasulullah yang mengatakan assalamualaikum. Kedengarannya kalau sekilas benar, padahal ada huruf yang hilang, huruf lam dan alifnya hilang, yang sangat berbahaya. Orang-orang kafir dulu sering mengolok-olok Rasulullah ataupun umat muslim dengan berkata assalamualaikum. Kalau jamaah sekalian, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya matilah kalian karena meminum racun. Masya Allah, hati-hati jamaah sekalian. Olehnya itu penting bagi kita membiasakan diri menebarkan salam dengan tak lupa memastikan pengucapan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berpuasa, bukan karena sengaja tapi karena memang tidak punya sesuatu untuk dikonsumsi. Di dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu yanqasu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Ini disampaikan kita untuk memberi makan orang di bulan Ramadan. Yang tentunya ini harus kita bawa di luar bulan Ramadan dengan tetap memperhatikan saudara-saudara kita untuk turut memberikan makan, berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian jamaah sekalian, lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan maupun minuman, tetapi juga kosongnya akal dan ilmu. Kebetulan hari ini adalah tanggal 2 Mei yang selalu kita peringati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sesungguhnya tubuh kita tidak hanya membutuhkan makanan, akan tetapi perlu juga bagi kita untuk memberikan akal kita, yakni berupa ilmu dan pengetahuan jamaah sekalian. Sehingga di sini saya juga sebagai seorang guru mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan, bukan hanya bagi anak-anak kita tetapi bagi diri kita sendiri, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan hanya bagi anak-anak ataupun remaja tetapi juga orang dewasa bahkan orang tua. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang ketiga adalah menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan yang namanya silaturahmi. Karena ada sangat banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan silaturahmi. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik. Dari Ibnu Syihab dia berkata, sudah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa di antara kalian yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Maka momentum Idul Fitri ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi kepada orang tua, kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada mitra kerja, dan kepada saja semuanya, dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kasih sayang di antara kita satu sama lain. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail.
Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, ataupun kebiasaan kita bangun di waktu sahur, itu kita bawa di luar bulan Ramadan 11 bulan lamanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "An Bilal, dari Bilal yakni sahabat Nabi yang tukang azan, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail ataupun salat lail, fa innahu da'abus sholihin, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang salih terdahulu. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, dan sesungguhnya salat lail itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsm, dan mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfiril lissayiat, dan meleburkan segala bentuk kejahatan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan bisa menolak penyakit dari jasad. Masya Allah, hikmah dengan melaksanakan salat lail. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat amalan pengetuk pintu surga ini apabila kita laksanakan secara istiqomah, maka insya Allah kita dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya dengan selamat. Dan dengan melaksanakan keempat amalan tersebut, diharapkan tujuan diwajibkannya berpuasa, yakni terwujudnya jiwa yang bertakwa, hadirnya jiwa-jiwa yang sholih, suka menebar kebaikan, keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap lingkungannya, baik itu kepada manusia maupun kepada lingkungan. Demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bihi nafsi wa thana bi malaikatihi wa qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala anbiya'i wa rusuli wa malaikatihil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadaka wal muhawwidin wansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatik ila yaumiddin.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.